Selamat datang kembali Sobat Parno di channel Profesor Parno. Di video kali ini gue bakal coba lanjutin tentang tutorial Python-nya mengenai iterasi. Sebelum mulai coding, gue mau jelasin dulu ke kalian tentang beberapa prinsip dalam membuat sebuah program. Jadi sebenarnya program itu kan dibuat untuk mempermudah suatu pekerjaan tertentu. Jadi ketika kalian merasa pekerjaan ini bisa dibantu oleh sebuah program, maka kalian boleh membuat programnya. Tapi kalau ketika program itu ternyata tidak membantu atau malah mempersulit pekerjaan itu, lebih baik programnya nggak usah dibuat. Oke? Di pemrograman itu ada istilah yang namanya DRY, DRY, atau ini kepanjangan dari Don't Repeat Yourself. Jadi maksudnya adalah kalian itu jangan membuat program yang malah mempersulit kalian sendiri. Misalnya ada sebuah program yang sebenarnya bisa kalian selesaikan. Misalnya ada program yang mengharuskan kalian untuk melakukan print berulang-ulang. Misalnya kalian butuh ngeprint 1 biru, terus 2 biru, 3 biru, misalnya sampai 100 kali. Kalian kan nggak mungkin bikin sebuah program yang isinya cuma print 1 biru, 2 biru, 3 biru sampai dengan 100. Nah, pasti males banget kan? Makanya itu ada yang namanya iterasi. Jadi iterasi ini adalah perulangan yang bisa kita lakukan secara otomatis dengan menggunakan fungsi looping. Looping ini sebenarnya ada banyak di Python itu, yang commonnya adalah while loop sama for loop. Gue bakal jelasin nanti satu persatu. Untuk sekarang gue pengen kasih contoh dulu yang simple dulu. Oke? Yang pertama gue bakal coba melakukan loop pada sebuah list. Jadi kalau kalian belum tahu list itu apa, kalian bisa nonton video gue yang tentang tipe-tipe data. Oke, gue mulai ya. Misalnya gue buat contoh list 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu gue mau coba pakai for loop atau iterasi yang menggunakan for i in contoh list. Maksudnya di sini adalah untuk setiap item yang ada di contoh list itu kita masukkan dia ke i. For i in contoh list print i. Nah, dia akan ngeprint 1 sampai 5 sesuai dengan value yang ada di list tersebut. Nah, yang kedua, gue bakal coba jelasin kalian tentang infinite loop atau looping yang tidak ada habisnya. Biasanya kita pakai conditional statement. Nah, tapi ini conditional statementnya digunakan untuk iterasi. Untuk yang contoh kedua, gue bakal coba pakai while loop. Jadi yang pertama tadi kan pakai for loop, sekarang pakai while loop. Ketika, jadi kita bikin conditional. Misalnya gue buat x sama dengan 0, habis itu while x misalnya lebih kecil dari 10 misalnya. Oke. Kita print x. Ini kalau kalian run
ini mestinya dia akan looping terus menerus, dia akan ngeprint 0,000,000,000 karena kondisinya adalah X itu selalu 0 dan X itu sudah pasti di bawah 10. Jadi nilai si ini adalah true, makanya dia melakukan print X. Nah, X nya ini 0 terus, makanya dia tidak akan berhenti. Coba ya, ini nggak akan berhenti. Oke, kita stop. Nah, gimana caranya supaya kita berhenti? Kita tambahin sebuah conditional atau istilahnya increment supaya X itu nggak 0 terus. Misalnya tadi kan X itu udah sama dengan 0. Habis itu while X sama dengan 10, X sama dengan lebih kecil dari 10. Habis itu while X lebih kecil dari 10, habis itu kita print X, tapi habis itu kita kasih X sama dengan X plus 1. Ini bisa tulis kayak gini, atau misalnya kalian bisa tulis dengan X plus sama dengan 1, sama aja. Oke, gini. Kalau kayak gini mestinya dia akan berulang sebanyak 10 kali ya. Oke, dari 0 sampai dengan 9 itu kan ada 10 kali perintah print 0, 1 sampai dengan 9. Oke, next gua kasih contoh dengan for loop tetapi pakai range. Kalau misalnya di pemrograman lain biasanya kayak gini sih setahu gua. Misalnya i sama dengan 0, i lebih kecil dari 10, i plus plus, habis itu kurung kurawal, terus ngapain di sini gitu kan. Nah, kalau di Python itu nggak bisa begitu. Kita harus memulai dengan yang tadi for pada list, atau misalnya kita for pada range tertentu. Tapi gue pengen kasih tau dulu kalau range itu tip kayak gini biasanya. Yang pertama, argumen yang pertama adalah ini nilai startnya. Oke, 1 ini startnya. 10 itu adalah nilai maksimal minus 1-nya. Jadi maksimal ini mestinya 9. Oke. Dan yang kedua ini adalah range-nya. Range-nya maksudnya adalah lompatannya berapa kali. Biar nggak penasaran, kita coba aja. Oke. Jadi dia membuat sebuah list. Range itu adalah outputnya list. Nah, gimana misalnya kalau kita cuma buat 1,10, nanti si range-nya itu akan secara default adalah 1. Jadi nilainya adalah 1 sampai dengan 9. Oke, 1 sampai dengan 10 minus 1. Oke. Nah, untuk misalnya kita buat rank 10 gini aja, hasilnya apa? Ini mestinya hasilnya adalah 0 sampai 9. Kenapa? Karena secara default start value-nya adalah 0. Oke, jelas ya. Sekarang kita mulai coba sesuatu yang agak kompleks. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi gue jelasin. Misalnya gue punya kata sama dengan biru. Tadi gue mau biru, terus infinite biru lah. Misalnya kasih kosong. For i in range 1 sampai 25. Habis itu gue kasih range-nya 1, atau nggak usah ditulis juga nggak masalah. Terus gue buat infinite birunya sama dengan kata plus, oke, kasih spasi plus string dari i, karena i di sini nilainya masih integer. Jadi karena gue mau concat atau gue mau tambahin sama biru, atau gue tambahin dengan
Karena di sini gue mau nambahin dia dengan string, makanya di nilainya harus gue jadikan string. Sebentar, ini kayaknya terbalik. Kalau gue mau ketik 1 biru 2 biru mestinya gini, ini spasi tambah baru kata. Oke, print infinite biru. Oke. Tadi permasalahan yang gue coba angkat di pertama tentang ngetik 1 biru 2 biru 3 biru sampai 100 biru, itu bisa dijawab dengan program ini. Mungkin itu dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan atau kurang jelas, saran bisa komen di kolom komentar, kasih gue masukan biar nanti videonya lebih menarik lagi atau lebih edukatif lagi. Cukup sekian, jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa subscribe. Dan see you in the next video.